Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara malam hari ini. Selamat datang juga untuk Ibu Rokaya. Gimana Ibu Rokaya Ya, sudah hadir selamat juga? malam. Oh, Bu Rokaya nggak kelihatan nih. Baru kelihatan. Apa kabar Bu Rokaya? Baik. Baik ya, senang dengar Ya, bisa hadir di sini. Bapak Ibu, hari ini atau malam hari ini kita tidak akan membahas tentang amta-bandarologi ya. Kita akan membahas mengenai Elliott Wave, bagaimana Elliott Wave bisa membantu kita untuk memahami arah harga, termasuk membantu kita untuk memasang posisi yang tepat ya dalam trading di pasar. Ibu Rukaya sudah kenal dengan saya udah dari tahun 2007, lalu ya, mulai ikutan di Amta Expo tahun 2013. ya. Ikut ngajar ya. Tapi kalau untuk ngajar Elliott Wave sudah berapa lama Bu Rukaya? Kalau ngajar saya sudah dari tahun 2010 atau 11 ya. Udah Nah, 1 dekade ya. ya. 1 dekade berarti sudah cukup hepeng, hepeng apa? Hmm. Oke, malam ini agenda kita adalah mengulas BBRI dan BMRI. Kalau KBAG gimana Bu Rukaya? Rencana Kalau KBAG sih masih akan dibahas nggak? downtrend ya. Jadi kalau Oh, downtrend mah nggak menarik ya? kita, iya. Jadi hanya 2 saham ya, BBRI dan BMRI ya? Kalau JSK masih oke lah. Jetski nanti oke, nanti Bu Rokaya Ya. boleh ulas saham-saham yang sudah disiapkan. Kemudian Mhm. agenda berikutnya adalah prolog ya dari basic Elliott Wave yang Ya. sudah Bu Rokaya persiapkan juga untuk perkenalan bagi yang mungkin belum tahu sama sekali mengenai Elliott Wave ya. Nah setelah itu boleh silakan Bapak Ibu mau tanya saham, nanti akan diulas sesuai dengan sudut pandang Elliott Wave ya. Ya. Semoga bermanfaat. Baik kalau gitu kami persilakan ya Bu Rokaya, silakan melanjutkan dengan bagiannya. Oke. Nah, kita share dulu ya. Terlihat gambarnya? Terlihat Bu. Oke, kita mulai dari BBRI atau BMRI ya. BBRI, saya belum buka. Sorry. Oh, BBRI. Nah, ini ya. BBRI seperti yang kita lihat ya. Tadi kenaikannya lumayan kencang ya. Tapi memang masih ada, dia mengejar resistance ini ya. Dan di sini polanya itu sama dengan IHSG ya. Pola IHSG itu saya pilah-pilah filenya supaya kadang kalau komputer harus diinstal ulang, hilang kalau disimpan di Metastock di file utamanya. Jadi saya taruh di file khusus supaya kalau harus diinstal ulang tidak hilang. Nah, ini mapping dari IHSG ya. Sorry kalau agak ribet, agak kusut. Tapi disinilah seninya kalau Elliott Wave itu harus kita banyak tarik garis, terutama kalau bernyangkut pola. Nah, jadi umumnya pola yang sekarang berlangsung ya mengikuti IHSG. Kenapa? Karena IHSG adalah mencerminkan indeks kumulatif dari berbagai saham di bobot ya. Nah, itulah IHSG. Jadi IHSG itu umumnya seharusnya yang menggerakkan polanya itu adalah blue chip dan seven liner lah ya. Tapi ternyata sekarang yang blue chipnya itu
belum bentuk sampai contracting triangle ini kalau di Elliott Wave ya. Nah, pola ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, bukan contracting. Ini leading. Leading diagonal itu selalu di awal pergerakan wave untuk membuat wave 1. Nah, jadi di sini IHSG sudah ada wave 1 intermediate-nya sudah jalan. Sorry, belum buat. Nah, terus wave 2-nya seperti yang ini sudah mulai, tapi masih belum ya. Apakah ini wave 3 akan jalan atau tidak ya? Kita lihat tergantung dari support. Oh, ini support ini udah di ini ya. Resist ini yang ini sudah dilewatin. Jadi wave 3 bisa jalan langsung ya. Tapi apakah dia akan berhenti dulu di resist sini? Resist dari channeling leading diagonal. Jadi ada 2 di sini dan di sini ya. Nah, jadi disitulah sama ini ada support zone atau demand supply zone, disebut juga resist. Nah, jadi di sini penentuannya di sini. Kalau di sini bisa ditembus, maka kita bisa hitung wave 3 itu dengan pola Fibonacci-nya, yaitu bahwa wave 3 itu minimal panjangnya 162,8 dari panjangnya wave 1 yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, seharusnya pola blue chip begitu ya, ngikutin. Tapi ternyata blue chipnya BBRI beda. Dia leading diagonalnya bukan contracting, tapi expanded. Dan subwave 1 intermediate-nya atau wave 1 intermediate belum dicapai, sedangkan IHSG sudah. Jadi itulah dari BBRI ini harus menjadi perhatian di sini ya, level sini. Apakah kita peluangnya? Nah ini ya, lihat garis ini. Kalau saya buat ini adalah ini ya. Ini adalah yang kita namakan supply zone. Supply zone atau resisten ya kalau yang ini, tapi beda antara supply zone dan resisten itu berbeda ya. Berbedanya dikit. Kalau resisten hanya titik ke titik, kalau supply itu range di mana harus kita buat ke sebelah history atau ke sebelah kiri. Nah, disitulah perbedaan antara supply zone dan resisten ya. Nah, jadi ini nanti BBRI itu di sini titik penentuannya, apakah wave 1 intermediate-nya sudah dicapai, berarti jadi wave 5 minor di sini. Wave 5 minor. Nah, jadi BBRI
BBRI lagi menuju ke wave 5 minor atau nanti setelah terbentuk menjadi wave 1 di atas level minor itu yaitu intermediate gitu. Nah, jadi hati-hati di sini pergerakan naiknya masih sedikit, tinggal sedikit, mungkin berapa dari 120. 120, 4.120 sampai 4.400 lah sisanya segitu ya. Itu dari segi BBRI. Dan saya posting di YouTube itu mulai tanggal 5 Oktober. Jadi pergerakannya begini. Itu dari BBRI. Nanti kalau sudah sampai wave 1 intermediate tercapai, maka kita akan menghitung wave 2-nya. Wave 2-nya itu berapa? Umumnya wave 2 itu 61, misalnya di sini ya, 61, 50 sampai 61 dari Fibo retracement. Ya, Fibonacci ada dua, Fibonacci retracement dan yang untuk apa satu lagi saya nggak pernah pakai yang satu lagi untuk extension, tapi yang Elliott wave itu selalu harus pakai Fibonacci retracement ya. Nah, jadi nanti wave 2 itu kemungkinan di sini. Wave 2 dari intermediate. Nah, itu dari segi Elliott wave perspektif untuk BBRI. Kemudian kita lihat BMRI. Nah, BMRI. Nah, kalau BMRI sudah terbentuk ya. Di sini ini subwave dari primary 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dia sudah buat duluan. Jadi dari segi sektor finansial BMRI yang leading. Kalau BBRI sudah tidak lagi ya. Nah, terus di sini wave 1 yang di bawah primary ya. Jadi untuk Elliott wave itu level pertama yang kita buat untuk initialing itu dari level terendah minor, intermediate, baru primary. Nah, di sini perkiraan di sini adalah wave 1 intermediate-nya. Itu dari jadi masih ada kenaikan ya, masih bisa. Nah, kalau di segi subwave-nya di sini subwave minornya ya. Ini wave 1, 2, wave 1, ini 2. Inisialnya saya usahakan nomenklaturnya sesuai dengan standar internasional ya. Jadi kalau minor itu merah. Nah, di sini wave 2 dan jadi di sini bisa hitung Fibo yang subwave-nya ya.
dari sini kita tarik ke puncak wave 1, kemudian kita drag di bottom wave 2. Nah, jadi ini seperti yang saya perkirakan, ini untuk ini. Untuk wave 3 ya. Nah, di sini sama seperti terlihat kan, di sini ada resist juga dari pola ini. Nah, jadi kira-kira kalau BRI masih berapa poin lagi ya? 7.000, atau kalau kuat sampai ke 7.900. Kita ikutin aja market ya. Dari sini minimal di sinilah dicapai untuk BMRI. Masih ada sekitar 600-700 poin. Itu dari BMRI. Kemudian kita ke JSK. KBAG itu masih downtrend nih. Jadi, tapi nanti kalau yang punya Pak Angelo ada bottom fishing, baru boleh. Ini artinya bahwa di sini mulai gas nolnya ya. Dengan syarat nggak boleh turun dari sini. Downtrendnya sudah selesai 50 ya. Nah, deket. Kayaknya bottom fishing nggak akan nongol, Bu, karena masih bearish. Hanya Iya. muncul di uptrend bottom fishing AMTA. Nah, jadi nggak akan keluar. Kalau di saya juga coba ya. Yang saya mirip-mirip Pak Angelo, gitu, ada bottom fishing juga. Udah, karena 50 ini tuh. Kak, ini data saya benar nggak ya? Barusan update ya? Iya. Oh, harusnya udah benar. Udah berapa? KBAG memang sudah 50 low-nya. Oh, oke. Berarti ya ini ya kalau berani saya beli aja di sini. Tapi berapa lama naiknya? Saham kalau udah ada di 50 udah hitungan masuk kuburan 50, Bu. Jadi nggak menarik ya KBAG. Ngapain kita, ada saham lain yang lebih menarik. Nah, sekarang JSK. Nah, kalau ini masih lumayan bagus. Walaupun mana JSK-nya? Oh, yang ini. Nah, udah saya buat. Ini masih ada peluang naik lagi ke sini. Nah, ini polanya ya. Gini, sekarang polanya yang umumnya. Kalau Elliott Wave itu bicara soal pola ya. Pola itu pattern, artinya bahwa pola mencerminkan tingkah laku pasar. Nah, jadi kita harus menguasai pola, makanya kita harus tahu pola apa aja yang umum bisa terjadi. Nah, di Elliott Wave ada 2 pola, motive wave dan corrective wave. Nah, di situ di motive wave ada beberapa pola lagi, di corrective wave ada 4 lebih. Nah, di sini jadi kalau kita sudah kenal pola dan tinggal tarik Fibo sesuai dengan rule Elliott Wave, maka kita akan nyaman trading. Kita tidak takut dengan kondisi pasar karena kita akan tahu apa yang harus kita antisipasi, mau buy bagaimana, exit bagaimana. Nah, ini sekarang kalau JSK masih ada peluang untuk ke sini ya, ke atas. Jadi masih boleh lah kalau dikejar. Saya lagi nungguin juga tuh JSK, Bu. Itu lagi ya, digencarkan non ini ya, untuk tidak polusi gitu ya. Nah, jadi kalau di saya apakah udah ada bottom fishing-nya? Nih di sini baru untuk memasuki wave 5 di sini. Jadi masih ada peluang untuk ke wave 5 selama
dia masih di atas MA200 dan tidak di bawah ini. Nah, jadi ini kalau dilihat dari secara zoom ya, kita zoom ya. Nah, ini polanya itu seperti triangle. Nah, triangle atau contraction triangle, jadi polanya A, B, C, D, E. Atau A, B, C doang bisa. Nah, jadi tinggal tunggu tembus aja baru kita masuk ke JSK. Nah, di atas inilah ya. Di atas berapa ya? Close, open 226 JSK ya. Bawah mana? Kalau lebih enaknya kita tarik ininya. Dari sini kita tarik supply zone-nya. Ini nih, supply zone. Nah, benar. Jadi kalau dia melewati ini, nah ini, dia akan ke sini. Gitu. Tapi kalau ini supply zone-nya yang kecil, ini karena mini ya, supply zone-nya segini lah ya, ikuti yang sampingnya, kiri. Nah, terus kalau dimension atau resist, kita ambil di sini, kalau mau ngambil buy. Gini, ini saya lebih senang menggunakan buy zone atau demand zone atau supply zone. Jadi lebih enak daripada resisten atau support, tapi sebetulnya sama, mirip, tapi dikit berbeda gitu. Ini JSK. Nah, itulah 3 saham aja ya yang kalau mau saham-saham yang lainnya silakan lihat di YouTube saya. Di YouTube saya itu akan saya update sampai satu siklus tercapai. Jadi mungkin bisa tahun depan baru selesai. Kalau satu siklus tercapai, jadi motive wave, corrective wave. Motive wave ada 5, impuls 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian corrective wave, A, B, C. Nah, saya mau nanti di YouTube saya itu akan saya tampilkan sampai selesai ya. Kalau yang bosen, ya tinggalkan. Tapi kalau memang ingin mempelajari elite wave, akan saya usahakan di YouTube bagaimana prosesnya itu akan saya tetap, terutama blue chip akan saya ikutin terus. Nah, itu dari segi elite wave untuk 3 saham itu. Nah, sekarang kita apa sih yang perlu kita pelajari sebelum masuk ke elite wave? Nah, itu yang kita bahas dulu di sini karena elite wave itu agak kompleks, tapi kalau kita menguasainya sangat enak sebagai kompas, dan kalau kita trading arahnya kemanapun kita nggak takut karena kita tahu antisipasi untuk cut loss atau tetap dipertahankan posisi kita itu. Nah, untuk itu kita masuk ke pengantar untuk elite wave itu sini ya. Nah, senjata dasar atau metode dasar berselancar elite wave itu apa? Di textbook elite wave mungkin nggak ada ya, tapi ini berdasarkan riset saya ya selama 4 tahun itu, oh ternyata digabungkan dengan metode ini, maka akan lebih mudah untuk mempelajari elite wave. Nah, jadi untuk lebih enaknya, nah inilah satu siklus elite wave. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Ini adalah motive wave.
ini corrective wave. Jadi jangan pernah ini mengatakan impulse wave, kemudian ini corrective wave. Kalau sudah ada yang mengatakan teori Elliott wave dasarnya salah, maka hitungannya saya tidak tahu kemana ya akan ke depannya. Yang jelas di Elliott wave itu hanya ada dua pola, motive wave dan corrective wave. Yaitu ini impuls 1, 2, 3, 4, 5, 1 motif dan korektifnya A, B, C. Kalau impulse wave itu bisa di C juga, bisa di A juga, impulsif. Jadi jangan mengatakan bahwa Elliott wave terdiri atas dua, impulse wave dan corrective wave. Itu udah salah. Yang benar adalah motive wave dan corrective wave. Nah, itu yang dasar dari yang tidak kita baca tadi ya, yang saya terapkan di dalam saham-saham. Nah, kemudian apa saja sih metode yang mendukung untuk mempelajari lebih mudah teori Elliott wave? Inilah yang kita bisa. Pertama, Dow Theory. Dow Theory itu harus kita pahami. Karena apa? Karena Dow Theory adalah dasar dari semua analisa. Teknikal apapun analisanya mengacunya adalah Dow Theory. Kemudian chart pattern. Chart pattern apa? Market structure, support dan resistance atau supply and demand, price action, Fibonacci ratio. Jadi itulah yang kita perlu ketahui, apa saja yang kita perlu kuasai untuk lebih mudah mempelajari Elliott wave. Karena Elliott wave kompleks ya, saya akui itu. Saya pun belajar Elliott wave 4 tahun, 1 tahun teori, 3 tahun praktek. Kenapa 3 tahun praktek? Saya ikuti dari wave 0 sampai terjadinya 1 siklus. Itu sebabnya butuh waktu 4 tahun. Di blue chip, second liner, dan third. Semuanya saya lakukan dan pakai uang, nggak pakai simulasi. Gitu. Nah, itu. Kemudian, nah ini Dow Theory, chart pattern, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini kita, mungkin ini mah bisa di skip ya, bisa dicari di literatur. Nah, Dow Theory pun sebetulnya banyak juga di literatur, searching di internet Dow Theory bagaimana apa saja, tapi aplikasinya yang penting. Aplikasinya bagaimana untuk terapkannya di Elliott wave. Nah, itu. Kemudian seperti kita tahu ada 6 ya. Ada 6 metode ya. 6 asumsi. Stock market, diskon all new stock, pasar diskon semua berita. Nah, itu diterapkannya secara harfiah awam bisa ya. The market has 3 movement, gerakan. Pasar mempunyai 3 gerakan. Nah, kemudian market trend have 3 pairs. Stock market average must confirm each other. Trend are confirmed by volume. Trend exists until definite signal proof that they have ended trend. Nah, di sini di mana perbedaan Dow Theory dan Elliott wave? Di Dow Theory tidak ada Elliott wave, tapi di Elliott wave ada Dow Theory. Itu inti dasar dari kalau kita lebih perhatikan Elliott wave. Di sini kita perhatikan ya bahwa yang membedakan antara Dow Theory dan maaf ya kalau ada gangguan-gangguan, mama saya sudah tua 90 tahun. Jadi kadang lost control. Nah, jadi yang membedakan Elliott wave dengan Dow Theory yaitu di poin 2 dan 3. Poin 2 dan 3
pasar mempunyai 3 gerakan, itu di Elliott Wave ada juga. Terus market tren pasar ada 3 tahapan di Elliott Wave juga bisa diterapkan ya. Tapi apa yang membedakannya? Nah, poin 2 itu hanya pasar mempunyai 3 gerakan. Stop. Kalau di teori hanya begitu. Tapi kalau di Elliott Wave bisa. Itulah yang market struktur dari Elliott Wave bisa unlimited. Nah, itu perbedaan utamanya antara teori Wave dengan Dow teori di poin 2. Itu. Nah, ini Dow teori ya. Primary, secondary, minor trend. Kemudian ini yang poin 3 tadi, distribution, public participation atau processing. Kemudian ini di Elliott Wave ada juga. Nah, di sini pola-pola yang bekerja di Elliott Wave yang di sini. Nah, itu. Kemudian, nah, untuk pola Elliott Wave pun perlu kita pelajari yang umum di technical, symmetrical triangle, ascending, head and shoulder, double top, dan pennant gitu. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, supply demand dan demand itu hampir mirip dengan support dan resistance, tapi saya lebih menyukai supply dan demand. Kenapa? Lebih manjur. Karena supply dan demand dengan range, kalau resistance dan support itu hanya titik-titik. Di sini ada peak and drop dan supply dan demand zone. Nah, itu juga yang bisa digunakan di Elliott Wave. Nah, ini contohnya. Kalau mungkin kita tahu bahwa peak and drop itu adalah higher high, higher low, dan lower low, lower high, lower low gitu ya. Nah, itu. Nah, ini supply zone. Ini demand zone. Nah, support dan resistance indikatornya seperti kita banyak ya, support dan resistance itu bisa kita berbagai macam. Salah satunya supply dan demand, kemudian Fibonacci, kemudian time series atau data derivation yaitu moving average, simple moving average, atau smoothing eksponensial, atau satu lagi ada wedge. Nah, yang biasa kita gunakan, kalau saya lebih suka eksponensial, kenapa? Kebetulan background saya statistik ya. Jadi apa bedanya moving average dan eksponensial? Eksponensial itu lebih mendekati realnya daripada moving average karena bobotnya 2 kali. Kalau moving average hanya sekali terhadap rata-ratanya. Kalau eksponensial 2 kali setelah terhadap rata-ratanya. Kemudian ada rumusnya. Jadi makanya lebih smooth itu. Apa gunanya? Untuk menghilangkan faktor noise sehingga data lebih mencerminkan. Volume. Nah, volume itu ahlinya dengan Pak ini nih, Pak Angelo. Makanya saya bilang Elliott Wave dengan Pak Angelo digabung itu enak banget. Nah, gitu. Nah, ini contohnya misalnya ya, ini demand zone, ini supply zone. Nah, terus di sini ini yang teori Dow. Kalau di Elliott Wave ya itu pola-pola yang saya tadi bilang, motif wave dan corrective wave. Itulah dari saya secara singkat mengenai Elliott Wave basic ya, bukan Elliott Wave-nya. Kalau Elliott Wave-nya lebih jauh lagi, lebih detail, lebih dalam. Itu sekarang saya serahkan kepada Pak Angelo sebagai host. Menarik banget, Bu. Saya juga tertarik nih. Ada yang saya mau tanya juga nih. Oh ya, boleh. Tadi di BBRI deh, Bu. BBRI. Oh, BBRI. Saya share. BBRI. Kan menuju wave 5 kalau nggak salah ya. Ya, wave 5-nya minor. Minor. Kalau yang BMRI?
kita gabung. Bedanya apa ya? Nah, ini lebih dalam lagi nanti ke Elliott Wave. Kenapa beda pola apa? Nomenklaturnya beda. Oh, Nah, ini. sorry, salah saya. JSKY, Bu. Sorry, Oh, salah. JSK. Yang 5 itu. BBRI sama JSK. Bukan, Oh iya, JSKY. yang JSKY doang. JSKY. Nah, H bukan yang ini. Oh ini, belum saya kasih nama. Nah ini. Nah itu kan wave 5 tuh yang belum nyampe harganya. Ya. Nah itu posisi wave 5-nya apakah di lokasi dead itu atau memang bisa bergeser ke kanan ke kiri? Oh, nah makanya kita gabung dengan supply zone. Kalau dengan resisten itu hanya satu titik, tapi kalau supply zone itu range. Jadi harga segini sampai harga segitu. Kita lihat ya ke kiri ya. Nah, sini supply zone-nya. Jadi dia peluangnya ke sini. Jauh ya. Kalau ada supply zone nanti dihubungkan dengan garis trendline yang naik itu ya? Ya. Jadi di sekitar nanti situ ya? Price action. Di sini price action. Oh, tadi price action-nya saya lupa belum bahas ya. Nah, di sini price action itu, nah di sini ini contoh price action ya. Ini fail. Makanya dia turun lagi. Maksudnya gagal ya. Bahasa, sorry. Tapi paham ya, fail itu. Iya. Ini ada tail atas ya, buntut di bawah. Apa ya namanya istilahnya, shadow ya, shadow atas berapa kali fail ya. Makanya jadi, tapi ini supportnya ini nggak ada shadow di support. Oh ya. Ya, jadi artinya kalau nggak ada shadow, momentum power untuk naiknya lebih tinggi daripada turunnya ya. Nah, jadi disinilah price action yang saya maksud. Bagaimana menerapkan price action? Ada teorinya. Kalau mau lihat di YouTube atau di itu literatur banyak ya. Tapi saya akan praktek karena kalau literatur tanpa praktek sulit. Nah, jadi itu sebabnya di sini nanti kita tunggu price action dengan menunggu candle bullish. Nah, di sini belum ada ya candle bullish yang meyakinkan. Jadi ya tunggu aja. Berarti wave 5 itu di sekitar 380 390 ya targetnya? Ya. Oh, berarti sekitar awal Desember gitu atau bisa lewat? Waktu tidak bisa. Oh, hanya level ya, hanya level ya. Waktu, tapi menentukan berapa jauh dia akan mencapai gitu ya. Apakah mau naik atau turun, soal waktu tidak bisa. Tapi dalam counting wave, menentukan intermediate, minor, atau primary cycle itu ada waktu. Cuman waktunya tidak dihitung seperti Astronaci. Astronaci itu hitung waktunya juga segini bulan. Iya. Begini. Nah, enggak, kalau Elliott Wave enggak. Lepas dari waktu. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari partisipan. Kita balik ke BBRI, Bu. BBRI. Di sini ada pertanyaan nih dari Pak Ardian. Okay. Tadi ada resisten ya. Ada resisten di BBRI. Kalau tidak mampu breakout resisten, koreksi BBRI akan ke harga berapa? Ya ini yang sudah kita bahas nih. Yang dua itu ya, 3.200. Ya. Jadi ini strong resist 2 titik ya. Itulah channeling di Elliott Wave. Jadi Elliott Wave itu untuk target price ada 2 macam, Fibonacci dan channeling. Kalau polanya sudah terbentuk, channeling kita pakai lebih mudah. Tapi kalau polanya agak susah, ribet ya,
bisa pakai Fibonacci. Itu bedanya bagaimana. Cuman bagaimana cara narik channelingnya itu prakteknya beda lagi ya. Nggak asal tarik-tarik garis. Ada rule-nya untuk channeling dan Fibo itu di Elliott Wave. Nggak bisa seenaknya. Tarik aja gitu. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk BRI itu challenge-nya udah naiknya itu ya tinggal berapa, Pak? 400 poin lah ya. Gitu. Ini ada supply zone. Ini kuat ya. Kalau supply zone lebih kuat daripada resisten. Dia nggak karena range penentuannya, jadi dia akan buat price action di supply zone. Nah itu beda. Supply zone, price action di Elliott Wave sangat powerful. Gitu. Ada lagi? Ada Bu, nih yang tanya, udah siap nggak Ibu dengan TKIM dan INKP? Apa? TKIM. TKIM, TKIM dan? Ada, INKP. Oh, INKP. Saya yang sudah pernah saya analisa biasanya saya taruh di OLE. TKIM pernah nggak ya? Bentar. Oh, INKP ya. Nanti saya lihat kalau TKIM. INKP aja dulu yang udah ada ya. Oke. Oh, ini ada TKIM. INKP. Ini saya taruh di OLE karena takut ini kalau harus uninstall nanti di Elliott Wave di Metastock hilang. Iya, format charts itu aman jadi. Iya, makanya saya buat di sini. INKP. Sedih kalau udah hitung banyak gini harus ulang lagi kan. Puyeng. INKP. Oke. Ini TKIM. Nah, ini mentok di EMA 200 nih. Tapi udah ada wave 1, wave 2. Polanya mirip IHSG juga. Gini ya. Jadi kalau kita sudah kenal pola IHSG, carilah saham-saham yang ngikutin IHSG. Nah, cuman wave 5-nya nggak dicapai. Sedikit lebih, nah 1, 2, 3, 4. Atau kalau itu peluangnya, tapi bisa juga polanya begini ya. Kita cek dulu di sini, saya ceknya Fibo-nya. Fibo, nah, ini lebih dari 50%. Berhenti di 50%. Jadi saya lebih cenderung masuk polanya yang seperti IHSG. Ini 1. Kok di ini 2 karena dia belum melewati garis wave 0. Kita cek ya, apakah dia melewati wave 0? Belum ya. Nah, jadi ini masih 1, 2. 3. Kalau udah channeling bisa tanpa Fibo juga. Tapi kalau kita melakukan initial, tapi kalau untuk prediksi target price pakai channeling dan Fibo.
sini 4-nya ya. Karena wave 4 itu umumnya hanya sampai 38. Nah, jadi ini 5-nya. Nah, jadi ini wave 1. Ini wave 1 intermediate ya. Karena kalau minutes itu di intraday ya. Nggak di daily. Saya ini sesuai dengan nomenklatur yang di Elliott Wave Standard internasional. Jadi inilah kira-kira ya wave sudah mau wave 3. Ini Tekim ya. Tekim mau wave 3 intermediate, tapi nanti ada mungkin minor dulu. Nah, ini. Kalau nggak salah wave 3 itu yang paling panjang ya? Ya, momentum paling besar di wave 3. Berarti mantap dong nih Tekim nih. Ya. Di wave 3. Di wave 3 kita tariknya dari sini ya. Sini. Nah, ke 3 lah ya, karena 5-nya di situ. Jadi tetap harus yang paling tinggi ya. Kalau saya begitu. Nah, baru di drag. Nah, jadi di sini. Di AMTA 3 kelompok big player beli. Nah, di sinilah kira-kira ya. 12.000 ya? Ya, ini Tekim. Syaratnya ini tembus dulu ini nih. Apa? EMA 200, saya pakai EMA 200, nggak pernah pakai moving average. Karena dari statistikal ya. Di statistikal itu ada mata kuliah untuk forecasting. Yang paling bagus EMA, yang paling sederhana penggunaannya EMA daripada moving average. Itu dari standar errornya, dari standar error. Terus kalau orang di sini background-nya matematik, kalau yang untuk forecasting nanti ada beberapa poin untuk menentukan bahwa mana yang lebih bagus, metode simple atau smoothing. Nah, ada standar error. Terus MAPE itu aduh saya lupa teorinya ya. Nah, jadi di EMA itu lebih bagus. Nah, di sini terus dari sini dia harus lewatin ini dulu ya. Ini kuat ya. Ini yang namanya masih di dalam lah ya. Mulai masuk ke ini. Ke supply zone. Nah, jadi ini beda. Kalau resisten kan hanya garis ini aja. Nah, itu bedanya. Ini resisten. Nah, ini resisten. Saya tebelin supaya enak kelihatan. Ya, nah, ini resisten. Ini yang saya kotakin inilah yang namanya supply zone.
Nah, ini. Jadi, untuk support dan resisten itu banyak modelnya ya, tapi yang powerful yang mana, nah itu yang kita harus pilih, yang tahu. Harus memilih yang terbaik gitu. Volt ya, nah gitu. Nah, jadi ini supply zone atau resisten, di antara sini itu masih oke. Nanti tunggu tembus di atas ini baru kita masuk. Supaya artinya supaya dana yang kita pakai maksimal gitu, nggak tertahan di sini. Gitu. Terus apa satu lagi? INKP. INKP. Nah, ini INKP udah ada. Nah, dia wave 4 ini udah jadi. Kenapa? Ini 38,2. Nah, ini wave 4 sudah, jadi tinggal menunggu wave 5. Nah, cuman wave 5 itu bisa tercapai, bisa enggak. Penentuannya yaitu supply zone kita buat di sini. Ini kalau ke kiri pasti kita banyakin ya. Nah, ada kan ke kiri. Ada tahanan. Ada. Nah, nanti ada metodenya bagaimana, apa itu supply zone, bedanya dengan resisten, bagaimana penerapannya di Elliott Wave. Tapi basic dari Elliott Wave sendiri itu nanti bisa independen juga sih untuk digunakan tanpa Elliott Wave. Itu cara menarik tebal enggaknya kotak supply zone dan demand zone itu ada rule-nya juga ya, Bu? Ada. Kita lihatnya dari price action. Gitu. Price action. Nah, gitu. Nanti bisa belajar caranya. Ya. Ya, jadi teori basic dari Elliott Wave itu bisa independen dipakai tanpa Elliott Wave, tapi kalau ingin belajar Elliott Wave lebih dalam, akan mempermudah belajar Elliott Wave-nya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Tower, Bu. Apa? Tower. Oh, tower. Ada nggak? Sempat bikin nggak tower? Tower, kalau nggak salah pernah deh ya. Bentar. Tower. Oh, makanya mesti disimpan. Supaya saya nggak takutnya gini, Pak. Kalau bikin ulang kayaknya ini bisa berlaku lama ya analisanya ya. Kalau komputer saya harus diinstal ulang, nangis saya. Harus mengulang counting berbagai ini. Ini filenya mahal nih. Makanya folder ini mahal nih. Folder OLE. Makanya buat OLE itu saya sendiri waktu itu cari di internet bagaimana cara buat OLE. Wow, dapat begini. Karena tanpa OLE ya gitu. Kalau install ulang mampus hilang. Datanya dari awal lagi belum buat ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba ya. Nah, jadi kalau tapi basic aja ya. Kalau ke Elliott Wave-nya kita harus big picture ya udah giniin aja nih. Nah, ini big picture ini berarti dia mulai IPO di sini ya. Nah, IPO di sini naik. Jadi kepeluang kalau saya udah tahu ya ini paling wave 1. Lihat dari periodenya sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 2001 sampai 2016. Berarti ini satunya satu cycle. Karena udah 5 tahun. Nah, satu cycle itu pakai Romawi merah. Jadi nggak sembarangan juga buat ini. Ini wave 2. Ini karena udah polanya udah terbentuk ya. Kalau yang belum itu yang kedepannya yang rada puyeng kalau Elliott Wave. Nah, ini terus ini sudah. Jadi sekarang dia sedang berjalan di wave berapa nih? Wave 3. 4. Mau buat 4 ya? Oh, 3 udah ya? Ini 3-nya.
Oh ya, Coba 3. tunggu dulu, Lagi kita menuju lihat. 4 nih. Ya. Nah, mana repetition? Nah ini. Saya nggak pernah pakai Fibonacci projection karena teori LFF itu semua adalah Fibo retracement. Pas. Ya. Nih, pas. Saya bilang pas aja deh. Cuman kurang dikit. 38. Jadi ini wave secara... Jadi saya kalau udah tahu pola, karena saya udah menguasai, tinggal buat, terus nanti ceknya pakai Fibo gitu. Bener nggak yang saya buat gitu. Ini kalau periodenya banyak, primary ya. Jadi untuk menentukan apakah intermediate primary itu, kalau di buku saya udah ada bagaimana waktu yang menentukannya. Nah ini 2. Jadi ini kalau wave 3-nya sudah terpenuhi, apakah terpenuhi? Nah, itu Fibonacci extension ya? Enggak, tetap retrace. Oh, retrace. Cuman cara nariknya bagaimana? Oh. Nah, di sini kalau ini wave, jadi wave belum nyampe sih, tapi udah lewat dari 100 ya. Oh, pakai jarak yang sama ya dengan yang wave 1 itu ya? Ya, jadi kan wave 3 itu adalah 161,2 dari panjangnya wave 1. Ini panjang wave 1 ya. Jadi dari sini, inilah panjang wave 1. Snap to the place. Jangan. Nah ini. Ini panjang wave 1. Nah, terus tarik dari sini asalnya wave 2, ngitungnya di wave 2. Banyaknya yaitu 161,8 atau 2 ya. 160 Fibo itu. Tuh, jadi ini untuk tower masih jauh ya, masih bisa naik lagi. Dan dia itu penyokong infrastruktur telkom ya, telepon. Ya, jadi berkembang terus sesuai dengan fundamentalnya, jadi masih peluang naiknya masih banyak nih. Gitu. Minimal 1.200 itu dicapai. Gitu. Ada lagi? Oke, yang berikutnya BBNI, Bu. Oh, BBNI salah satu kesukaan saya juga nih. Ada deh ya, BBNI mana? Kalau nggak salah sudah saya buat juga nih. Kiri lagi. Nah. BNO. Kiri lagi, kelewatan. Oh, berarti belum. Nggak ada. Udah tadi ada, Bu, kelihatan. Hah? Kiri. Nah. Nah, ini. Nah. Nah, ini sama dengan ini apa? Polanya. Tuh, kan mestinya channeling itu nyentuh-nyentuh ya. Atas, bawah, nyentuh. Ini enggak, makanya polanya saya bilang ini polanya bukan pola Broadening. Ya. Broadening triangle. Leading diagonal.
Nah, gitu. 1, 2. Jadi kalau Elliott Wave itu pertama buat channeling dulu, baru Vibo. Nah, kalau channelingnya sudah ada, tinggal polanya apa. Nah, ini karena nggak smooth ya, jadi saya buat dan pendek, jadi ini intermediate ya. Di sini cuma 1, 2, 3. Intermediate itu minimal 3 bulan. Di buku saya ada deh. Rule-nya bagaimana menentukan intermediate atau minor atau primary. Intermediate, kalau intermediate dikurung. Dan kalau primary, karena saya malas di sini buat lingkaran, ya udah saya buat merahnya doang. Nggak ada ini, ada nggak ya nomor 2, 3? Oh, ini ada ya. Ada. Tapi merah. Ini, ntar. Nggak pernah saya perhatikan yang itu. Oh, nanti saya ajarin Bu Metastock. Saya kan yang jualan Metastock. Boleh Pak. Untuk nomenklatur yang primary itu kan mestinya 1 merah, pink, dilingkarin. Tapi itu kan lingkarnya ini hitam. Tapi masih bisa lebih cepat nih pengoperasian, nanti kalau Ibu ngajar saya ajarin deh cara tarik-tariknya. Thank you. Jadi yang agak susah itu saya primary. Primary kan lingkar. Nomenklaturnya. Initial wave-nya. Ini 4. Kalau diagonal itu dia akan overlapping, makanya dia tidak wave 4 dan wave 1 itu akan berdekatan. Nah, ini 5. Copy 5. Nah, ini keluar. Gitu. Jadi ini sudah inilah ya. Sudah primary 1 udah. Nah, ini primary 1. Nah, ini tuh mestinya lingkar, Pak. Cuman di ini saya belum dapat menemukan merah. Ada Bu cara bukan cepatnya. Merah. Oh. Nah, 1. Jadi dia sudah 2 ya. Sesuai dengan IHSG juga. Lagi wave 3 berarti sekarang dong? Iya. Menuju. Taunya dari mana? Ya ini minimal ya, support ini, resist ini udah ditembus. Nah, ini BBNE. Gitu. Oke. Menuju wave 3. Masih cocok dengan AMTA. Ya. Makanya saya masuk grup Bapak Telegram AMTA karena mendukung Elliott Wave dan program bottom fishing saya juga mirip-mirip gitu. Kalau cuman saya nggak tahu cara IT nggak ngerti, jadi saya buat ini aja rumus sendiri. Oke. Saham Wood, Bu, ada nggak? Apa? Wood, WOD. Wood, Wood. Saya belum pernah buat, jadi kita buat. Yang udah buat aja, Bu. HMSP udah belum? Hah? HMSP. Oh, enggak. Saya anti rokok, jadi. Betul juga ya. Kalau BBKP, Bu? Yang rokok-rokok enggak saya buat. BBKP? BBKP ada nih. BBKP kalau
Ya bergantung hati nurani masing-masing sih memang. B oh belum, berarti bukan di situ. Sorry, malah ditutup. Kalau nggak salah di sini deh. Belum dipindahin. Kalau saya belum pindahin sesuatu, takut kena virus, takut harus install ulang. Berapa kali ini komputer install ulang? BBKP ya? Mau nih. Mau 3, subwave 3. Dari menuju 3 juga? Iya. Wah, keren tuh. Ya. Jadi kalau tapi ini dia belum, ini merah ya handle-nya. Ini saya ada support resistennya yang saya buat, tapi bukan supply engine. Supply zone. Nah ini merah kan. Jadi dia masuk lagi. Jadi kalau mau buat supply zone-nya tinggal diginiin aja nih. Nah, jadi kalau udah lewat sini, baru di atas ini baru dia jalan wave 3. Kalau enggak, ini mungkin A, B, C lagi di sini bisa duanya. Karena ini merah sih candle-nya. Tapi bisa nembus, kalau nggak tembus ya subway dulu di sini atau menjadi A, B, C. Gitu. Oke. Yang tadi Bu, wood. Oh, wood. Wood, kita buat deh. Wood saya belum pernah sih. Kalau Adi udah bikin nggak, Adi? Adi belum. Oh, belum juga, oke. Pegas? Pegas, kalau Pegas ada kayaknya. Nah, ini cara counting wave itu gini ya. Kita buat big picture dulu. Nah, cari ini wave 0 ya? paling rendah. Ini enggak. Udah ini terus lihat periodenya 17 sampai 2020 ya ini ya. Oh, iya ya. 19 ya. 2019 itu. Ya. Nah, ini udah 17 19 itu udah 3 tahun ya. Jadi ini satu bisa ya. Kok di sini. Ini wave 0 udah jelas. Ini wave satu, satunya ini Romawi. Oh, oke. Cycle. Nah, ini 2. Bu, tahan tombol kontrol ya. Tahan tombol kontrol. Apa? Tahan tombol kontrol, terus klik tarik yang I itu tuh, yang satu itu. Tahan tombol kontrolnya. Tarik. Ke situ. Terus lepas kontrolnya. Nah, jadi tinggal klik 2 kali, langsung dirubah jadi 2. Oh, gitu. Jadi cepat. 2. 2-nya Romawi kan? Iya. Iya Romawi, salah. Lebih cepat ya kalau gitu caranya ya. Nggak harus edit. Kan pakar metastok saya. Iya, betul. Nah, jadi ini cycle ya. Kenapa saya bilang cycle? Ini udah periodenya udah lumayan jauh ya. 5 tahun, 3-4 tahun. Jadi ini sama aja dengan business cycle. Business cycle itu minimal 3 tahun break-even point suatu perusahaannya. Nah, itu jadi wave itu juga mengikuti business cycle suatu usaha gitu. Wah, ini buat investor cakep dong, Wood. Kan masuk wave 3 nih. Ya, untuk long term. Ini bagus nih. Naiknya itu teratur gitu. Kita buat channeling. Buat nabung nih, keren.
berhenti. Nah, jadi 1. Kita buat dulu ininya ya. Kita lihat targetnya. Udah deket-deket nih. Jadi ini masih kuat nih. Kalau dia nggak extension, impulsif, ya. Jadi motif wave itu ada beberapa pola ya, ada 3. Impulse, contracting mah di apa? Leading diagonal dan ending diagonal, impulse, sama satu lagi truncated ya. Nah ini kalau ini polanya bagus banget ya channelingnya. Jadi ini impulse, bukan impulse extension. Jadi ini 1. Dari sini ya. Ya. Ntar saya buang dulu. Ya nggak apa-apa, ini 1. Channelnya sini. Ini 1. Naik ke atas mulus gitu. 1, 2, 3. Ini 1. Ini 1 bulan ya. Kalau 1 bulan minor. Jadi saya menentukan apakah minor, intermediate, atau primary itu dari menurut menurut waktunya, jangka waktunya. Tapi ada rule-nya gitu, nggak berapa boleh, ada range-nya gitu waktunya terbentuk itu. Kalau minor itu saya inisialnya merah, memang merah untuk internasionalnya. 1 merah, copy. Tadi kontrol di drag ya? Iya. Di drag, terus 2. Oh ya. 1, terus ini. Nah ini sebetulnya wave 3-nya masih jalan nih. Oh gitu, belum Ya. selesai. Iya. Wah, Tapi cocok kalau ini Hot nggak Bandar. jalan terus dia turun ya, ini bisa wave 3 karena minimal 161,8 sudah. 161,8 udah, 261,8 udah. Tapi kalau dia kuat masuk ke sini. Nah, Kayaknya ke situ karena Hot Bandar nih. Oh, masih? Hot Bandar ya. Masih? Demand power-nya gede banget ya. Oh, berarti dia ke sini dong. Karena ini udah 261,8 sudah tercapai. Jadi 6.200 nih. Ya. Wave 3-nya di sini nih. Powernya kuat nih. Lupa. Nah, wave 3 bisa di sini. Karena tahap demi tahap ya dicapai nih. 161, 261. Sekarang yang terakhir sini. Powernya kuat banget nih. 3. Extension kalau 3 dicapai. Wave-nya impulse extension. Nah, untuk Woods inilah hitungan counting-nya. Oke. Ya. Sudah. Ada lagi? Pesertanya nggak ada yang nanya? Ada Bu, cuman mungkin ini waktu ya, kita udah 1 sejam setengah lebih. Ada pertanyaan terakhir aja nih yang saya mau bantu jawab. Pak Muhammad Rodius menanyakan yang calon bagus. Nah, saya bisa jawab nih. Yang calon bagus itu yang Bu Rokaya post di YouTube. Itu pasti yang bagus kan? Iya, betul. Karena berdasarkan fundamental saya ambil. Fundamental juga ya? Iya. Saya kalau mau long term, apa artinya swing dengan wave-nya ya.
Aha, saya akan ambil dengan fundamentalnya dulu. oke. Fundamentalnya bagus, nanti saya tinggal masuk keluar aja, swing wave gitu. Hmm, Wave 1 terbentuk, keluar dulu, wave 2 masuk lagi, atau setelah break wave 1. Nah, cuman jadi saya analisanya satu kali aja untuk saham itu, tapi akan saya ikutin terus sampai selesai gitu. oh, jadi bersambung terus ceritanya gitu. Ya, jadi saya paling pilih 3-4 saham yang terbagus, Hmm, oke. Oke, keluar kalau masuk. kalau gitu kita em, tutup dengan ini, Bu. Apa Eh, tuh? Oh, yang tadi Bapak udah, oh, yang ya, awal. yang nanti kalau teman-teman mau cari tahu lebih banyak mengenai cara kita counting wave ya, cara Ya, kita melakukan gimana nih sebentar. Ah, kelihatan? ya Silakan boleh kelihatan. ikutan yang ingin belajar. Ini masih basic ya, Bu? Ya, ini Basic. basic ya, yang saya tuangkan tadi, belum ke counting wave-nya. Kalau Oh, counting wave-nya lebih kompleks. Jadi hmm, makanya saya kasih dulu basic ya, supaya nanti begitu belajar Elliott wave teori yang benarnya ya, mhm. uh, lebih mudah gitu. Orang kebanyakan mabok karena nggak tahu dasar teori Elliott wave itu bagaimana kombinasi untuk technical analisa yang ada. Oh, berarti yang bikin mabok bukan cuma alkohol ya, tapi Elliott wave. Karena saya pernah ketemu dengan siapa ya, Bu, ini si Preacher itu udah saya baca berulang-ulang 1 tahun, 2 tahun lebih. Saya nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Berarti kamu bahasa Inggrisnya buruk. Karena di Preacher itu ada noun, adjective, verb. Hmm, Deket-deket, nah kalau kita nggak perhatikan itu, nggak ngerti-ngerti. hmm. Tapi saya lihat juga Ibu materinya itu simplified ya, sehingga kita bisa lebih cepat belajar Elliott wave-nya. Ya itulah Hmm. ya hasil. Tapi ya yang sekarang belajar Elliott Wave gampang karena saya kasih sharing. Waktu saya mabok 1 tahun teorinya juga. Riset 1 tahun teori. Praktek untuk aplikasi dari riset yang saya lakukan 3 tahun. Jadi 4 tahun Hmm, totalnya hmm. Oke, gitu. oke. Karena saya prinsipnya gini, teori LFP dibuat tahun 1928 29 ya. Tuh si Elliot Elliot Ralph Nelson Elliot aja buatnya 10 tahun. 1928 sampai 38 ya dia Hmm. buatnya sama prakteknya. Saya belajarnya 4 tahun. Sekarang yang sekarang pada mudah karena saya tulis dalam buku. Oke. Gitu. Baik, Bu Rukaya, terima kasih untuk pencerahannya. Ya, sama-sama. Em, Sebelum kita tutup, boleh buka kamera yang hadir? Kita mau foto bareng. Silakan yang dalam keadaan masih bisa foto bareng. Takutnya udah ada yang pakai baju tidur. Hmm. Oh, kelihatannya nggak banyak ya. Ya, tadi Yang udah keluar 9. oke. Oh, masih ada nambah. Oh, Pak Ardian, apa kabar, Pak? Waduh, Baik, Pak. Pak Yudi, Pak Ari, Pak Rodius. Wah, ada Pak Rodius juga sering Halo, aktif Pak. nih. Jadi kalau Cuma menguasai Elliott Wave, pasar gonjang-ganjing pun nggak usah cemas karena tahu arah arah sebenarnya. mau kemana. Ya Ya, betul. itulah saya bilang Elliott Wave itu kompas. Oke. Oke, kelihatannya cuma 6 orang nih. Kita langsung foto ya. Ya, foto Lihat aja. kamera. 1, 2. Oke. Terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat.
Kalau memang berminat untuk tahu lebih Terima kasih banyak juga mengenai Pak alert wave, boleh. Grupnya. Ya, Pak Dian, gimana Pak? Menarik nggak? Menarik. Menarik ya. Iya. Kombinasi dengan AMTA, oke. Ya, apalagi seringkali ini apa? Sejalan. Betul. Jadi kalau Pak Angelo itu kan hot bandar ya untuk long term. Enggak juga Atau sih. Kalau yang untuk long powernya term, kuat ya. pokoknya yang candle-nya biru itu diharapkan long term. Nanti bergantung apakah demand powernya nambah terus atau berhenti gitu. Kalau Iya. demand power nambah, nah itu bisa long term. Ya makanya kalau dikombinasikan dengan alert wave lebih asik. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau ada bandar jualan kali ya. Nanti bandar beli lagi. Kalau ada demand power gede di bawah ya memang bisa beli lagi bandar. Iya, itu. Ada yang mau ditanya langsung para yang hadir? Selagi ada tanya jawab, kalau mau bertanya silakan. Ada diskon? Oh, diskon ada sebelum 14 November ya? Ya, untuk basic yang Kalau mau tadi. ikutan. Jadi yang ini tuh bisa kita gunakan ya. Bentar, mana? Saya share ulang ya. Nah. Nah, ini Dow Theory, Chart Pattern, Market Structure, Resistance, ini digabung juga supply. Supply dan demand. Nah, jadi untuk basicnya inilah yang kita perlu ketahui untuk mempermudah mempelajari alert wave. Jadi sebelum masuk ke alert wave, pelajari dululah ini. Bagaimana Dow Theory diaplikasikan di alert wave, bagaimana di alert wave, bagaimana supply and demand wave, bagaimana price action di Elliott wave bagaimana, dan Fibonacci ratio di Elliott wave bagaimana. Nah, ini diramu jadi satu, nanti powerful untuk mempelajari Elliott wave dengan bagus. Ya. Oke. Baik, Bu Rukaya, terima kasih banyak. Ya. Saya juga jadi belajar banyak juga tentang Elliott wave. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadirannya. Sampai jumpa pada event berikutnya ya. Kalau mau lihat rekomendasi saham-saham yang oke menurut Elliott wave, Bu Rukaya pasti akan upload ke YouTube. Yang diupload di YouTube itu pasti yang oke ya. Kalau yang jelek nggak bakal diupload. Ngapain? Ya. Oke, selamat malam semua. Sampai jumpa berikutnya. Tetap sehat selalu ya. Protokol tetap dilakukan, pakai masker, sering cuci tangan, supaya kita tetap sehat, sehingga kita bisa menikmati hasil trading kita. Kalau kita sakit, kita nggak bisa nikmati hasil trading kita. Selamat malam semua. Dah.